Bersetting pada tahun 1978 di North Denver, Amerika Serikat. Adegan diawali dengan sebuah pertandingan final baseball di sebuah sekolah, di mana tokoh utama yang bernama Vinny dikisahkan sedang menghadapi lawannya yang bernama Bruce. Singkat cerita, Bruce berhasil mendapatkan home run pada pukulan ketiga dan sukses memenangkan pertandingan. Vinny pun akhirnya harus rela menerima kekalahan dari tim lawan. Meskipun begitu, Bruce dengan rendah hati berkata pada Vinny bahwa Vinny adalah pemain yang hebat dan memiliki tangan yang kuat. Keesokan harinya, tampak Bruce sedang menaiki sepeda berkeliling komplek perumahan setempat. Dia masih terlihat senang karena berhasil memenangkan pertandingan baseball di hari sebelumnya. Sedangkan Vinny terlihat asik dengan eksperimen roket yang menjadi hobinya selama ini. Namun tiba-tiba, sebuah van hitam terlihat keluar dari sebuah persimpangan jalan menuju ke arah Bruce. Di tempat lain, Vinny yang akan berangkat sekolah terlihat sedang menikmati sarapan bersama ayahnya di rumah. Ayahnya terlihat galak dan mudah tersinggung. Lalu tiba-tiba, adik Vinny yang bernama Gwen membuka pintu lemari makanan terlalu keras, dan ayahnya pun terlihat sedikit marah akan hal itu. Singkat cerita, ketika berangkat sekolah, Vinny dan Gwen melewati sebuah jalan kecil dan kemudian melihat sebuah poster anak hilang yang tidak lain adalah Bruce, teman mereka di sekolah. Namun sesaat kemudian, perhatian mereka pun teralihkan oleh sebuah perkelahian antara dua orang siswa yang bernama Moose dan Robin, dan mereka pun berlari untuk segera melihatnya. Meskipun bertubuh lebih kecil, Robin yang pandai bertarung akhirnya bisa mengalahkan Moose dan meninggalkan Moose pingsan di gang tersebut. Vinny dan Gwen pun akhirnya meninggalkan tempat itu dan terdengar membicarakan sesuatu hal tentang Moose. Namun tiba-tiba, sebuah van hitam yang kita lihat di awal film tadi lewat di belakang mereka berdua. Beralih di sekolah, Vinny yang baru saja menyelesaikan jam pelajaran kedua terlihat bergegas menuju ke toilet. Dan kemudian, 3 orang anak laki-laki mengikutinya dan bermaksud untuk membulinya. Namun tiba-tiba Robin yang ternyata adalah sahabat dari Vinny masuk ke toilet tersebut dan membuat 3 anak itu takut dan kemudian meninggalkan toilet. Kemudian sambil bercanda, Robin menasihati Vinny bahwa Vinny harus belajar menjadi kuat agar suatu saat nanti dia bisa cukup kuat untuk menghadapi masalahnya sendiri. Di tempat lain, tampak Gwen sedang ditanyai oleh 2 orang detektif polisi. Berbekal informasi dari adik Bruce, mereka bertanya, bagaimana Gwen bisa tahu tentang balon hitam yang ditinggalkan oleh pelaku di tempat kejadian, padahal polisi tidak pernah mengatakan hal itu kepada media. Gwen pun menjawab bahwa dia memperoleh penglihatan itu dari mimpinya. Namun karena kedua orang detektif itu tidak percaya, Gwen terlihat kesal dan mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Gwendolyn Blake. Sore harinya di rumah, Vinny terbangun karena mendengar teriakan dan tangisan dari adiknya. Rupanya, ayahnya sedang memukuli Gwen dengan sabuknya karena telah memberikan keterangan yang mengada-ngada kepada polisi. Ayahnya berkata bahwa Gwen harus melupakan semua mimpi-mimpinya karena hal itu hanyalah omong kosong belaka. Vinny yang tidak berani melawan pun akhirnya hanya bisa pasrah melihat adiknya menangis dan dipukuli. Beralih di tempat lain, terlihat Robin sedang berjalan sendirian di sebuah tempat parkir. Kemudian tampak seseorang berbaju merah dan berjubah hitam keluar dari sebuah mobil van hitam yang kita lihat di awal film tadi. Di malam harinya di rumah Vinny, ayahnya terlihat sedang berbicara di telepon. Dan setelah itu, dia mendatangi Vinny dan Gwen dan mengatakan kepada mereka bahwa teman mereka yang bernama Robin telah hilang dan kini sedang diinvestigasi oleh kepolisian setempat. Mendengar hal tersebut, Vinny pun tampak shock karena selama ini Robin adalah teman terbaiknya
yang selalu menemani menghadapi masalah-masalah di sekolahnya. Gwen. Keesokan harinya di pagi hari, dua detektif polisi mendatangi rumah Vinny untuk menggali lebih dalam lagi tentang petunjuk-petunjuk pada mimpi Gwen. Singkat cerita, akhirnya Gwen mau menceritakan setiap detail dari mimpinya kepada kedua orang tersebut. Di sore harinya, terlihat Vinny dan Gwen sedang dalam perjalanan pulang sekolah. Gwen berkata kepada Vinny kalau dia akan menginap 1 hari di rumah temannya. Mereka pun kemudian berpisah di sebuah persimpangan jalan yang kecil. Vinny pun akhirnya harus pulang menyusuri jalan dengan berjalan kaki sendirian. Di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pesulap keliling yang sedang merapikan barang-barangnya yang sedang terjatuh. Mencoba untuk membantu, Vinny pun mendekat. Namun tiba-tiba ternyata si pesulap tadi adalah psikopat yang selama ini menculik anak-anak di kota North Denver. Singkat cerita, Vinny pun dibius menggunakan gas pada balon hitam dan psikopat pun berhasil membawanya. Vinny pun akhirnya dibawa ke sebuah basement tua tempat psikopat bertopeng menyekap para korban-korbannya. Vinny yang sedang setengah sadar mendengar kata-kata psikopat bertopeng bahwa dia akan menghabisinya kalau Vinny berani bermacam-macam. Kemudian psikopat keluar dan mengunci tempat itu. Vinny pun lalu bangun dan melihat sekeliling ruangan. Di sana dia menemukan sebuah telepon tua yang sudah rusak, sebuah toilet, dan sebuah tempat tidur. Namun karena masih lemas, Vinny pun kembali berbaring di ranjangnya. Di tempat lain, Gwen yang sedang menginap di rumah temannya mendapatkan telepon dari ayahnya. Ayahnya berkata bahwa Vinny hilang dan menjadi korban penculikan. Gwen yang panik pun langsung berlari untuk pulang ke rumah. Kembali ke basement tempat Vinny disekap, terlihat Vinny sedang mencoba telepon yang berada di dinding. Namun psikopat bertopeng pun datang dan berkata bahwa percuma Vinny melakukannya, karena telepon itu sudah rusak sejak puluhan tahun yang lalu. Namun sesaat kemudian setelah pria bertopeng pergi, telepon tersebut berdering dan Vinny yang mengangkat telepon pun langsung ketakutan karena suara si penelpon yang menyeramkan. Dengan mengumpulkan keberanian, Vinny pun akhirnya kembali mencoba berbicara dengan si penelpon yang ternyata adalah Bruce yang kini sudah menjadi arwah. Bruce pun memberikan petunjuk pada Vinny bahwa di lorong basement bagian tengah ada sebuah upin yang sudah rusak. Bruce berharap Vinny bisa menggalinya dan bisa melarikan diri dari tempat tersebut. Di tempat lain, Gwen kembali mendapatkan penglihatan dalam mimpinya, di mana kakaknya Vinny terlihat sedang dibawa oleh seorang pria berjubah yang juga membawa balon hitam. Kembali ke basement, di mana terlihat Vinny sedang menggali lantai upin yang sudah rusak dan membuang tanah galiannya ke kloset. Namun tiba-tiba, Vinny berlari ke ranjang dan berpura-pura tertidur. Sesaat kemudian, si pria bertopeng masuk dan meninggalkan makanan di lantai, dan kemudian keluar tanpa mengunci pintu basement. Melihat ada kesempatan, Vinny pun bergegas berlari untuk keluar dari tempat tersebut. Namun ketika Vinny mendekati pintu, telepon kembali berdering. Vinny yang bingung, pada akhirnya memilih untuk mengangkat telepon. Dan ketika berbicara di telepon, tiba-tiba No, you're really. I delivered newspapers. Help you with that belt, you bastard. telepon kali ini ternyata berasal dari arwah seorang bocah pengantar koran yang bernama Billy. Billy yang sudah menjadi korban pun mencoba melarang Vinny untuk keluar. Dia menjelaskan bahwa itu hanyalah jebakan, karena sang psikopat sudah menunggu di lantai atas dengan sabuk di tangannya
dan bersiap untuk memukuli Vinny. Sesaat kemudian, Billy kembali menelepon dan memberitahukan Vinny bahwa sebelum dia pergi, dia sempat mengoyak sebuah kabel panjang dan menyembunyikannya pada sebuah retakan tembok dinding yang berada di dekat toilet. Sebuah kabel yang mungkin berguna bagi Vinny untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Vinny yang bersemangat langsung mengambil kabel tersebut dan mencoba untuk mengaitkannya ke sebuah jendela kecil di dekat ranjangnya. Berulang kali dia mencoba, sampai-sampai dia mengambil beberapa gulung karpet yang berada di samping ranjang untuk bisa naik ke jendela tersebut. Namun akhirnya semua sia-sia, karena Vinny tidak cukup kuat untuk memanjat dan teralis besi berlapis yang dipasang di jendela itu. You promise you won't get mad? Malam harinya di rumah, Gwen terlihat berbincang dengan ayahnya tentang penglihatan yang didapatkan Gwen pada mimpinya. Gwen berkata bahwa dia mengetahui lokasi si pelaku lewat mimpinya. Singkat cerita, mereka pun melaporkan apa yang dimimpikan oleh Gwen kepada polisi. Sampai akhirnya, polisi mendatangi sebuah rumah dan mendapati seorang pria bernama Max di rumah tersebut. Max pun langsung menyambut kedua polisi itu dengan baik dan mempersilahkan mereka masuk. The grabber has to live somewhere in. Di dalam rumah, Max menjelaskan bahwa dia juga sedang menyelidiki lokasi si pelaku yang selama ini memburu anak-anak. Hal ini dibuktikan dengan potongan-potongan koran yang ada di rumahnya. Namun ternyata, Vinny selama ini disekap di basement di bawah rumah yang ditempati oleh Max. Dan pelaku yang selama ini dicari-cari oleh polisi tidak lain adalah kakak Max sendiri. Max yang tidak mengetahui hal tersebut tidak menaruh kecurigaan sama sekali dengan kakaknya. Beralih ke Vinny yang berada di basement. Terlihat si pria bertopeng masuk dan meninggalkan makanan untuk Vinny di lantai. Kemudian keluar lagi dan lagi-lagi tidak mengunci pintu basement. Sesaat kemudian terlihat sosok penampakan yang menyeramkan di ruang Vinny. Sosok arwah yang bernama Griffin itu kemudian mencoba berkomunikasi dengan Vinny melalui telepon. Griffin berkata bahwa sebelum dia meninggoy, si pria bertopeng mengambil kunci sepedanya dan sekarang menggunakannya untuk menggembok pintu masuk rumah. Tak lupa, Griffin juga memberitahukan kode untuk membuka kunci tersebut kepada Vinny. Griffin yang mengetahui bahwa psikopat bertopeng sekarang sedang tertidur di lantai atas, kemudian menyuruh Vinny untuk segera kabur dari rumah menggunakan kode kunci yang sudah dia beritahukan. Singkat cerita, Vinny pun bergegas ke lantai atas dan diam-diam menyelinap ke arah pintu keluar. Berbekal kode kunci yang diberitahukan oleh Griffin, Vinny pun akhirnya berhasil keluar dan berlari meninggalkan rumah itu. Namun sesaat kemudian, si pria bertopeng bangun karena mendengar suara pintu yang dibuka oleh Vinny. Menyadari bahwa Vinny melarikan diri, dia pun langsung bergegas mengejar dengan menggunakan mobil van hitamnya. Sialnya, Vinny kemudian tertangkap dan dibawa kembali ke ruang basement. Keesokan harinya, Vinny kembali mendapatkan telepon. Telepon kali ini berasal dari arwah Vance Hooper, seorang anak terkuat yang dulu menjadi ketua geng di sekolahnya. Vance kemudian memberitahukan kepada Vinny bahwa ada sebuah tembok rapuh di depan lorong toilet yang terhubung dengan brankas penyimpanan. Sesaat kemudian ditampilkan adegan di mana Vance masih hidup dan terlihat sedang memberi pelajaran kepada seorang anak yang mengganggunya saat bermain pinball. Dan kemudian, Vance menggoreskan angka 7741 pada lengan anak tersebut. Vance pun akhirnya diamankan oleh polisi karena perbuatannya tersebut. Namun terlihat Gwen yang menyelinap masuk ke dalam mobil polisi di mana Vance berada. Singkat cerita, mobil itu berhenti di sebuah rumah yang bernomor 7741. Sebuah rumah kosong yang berada di depan rumah Max. Sesaat kemudian, Gwen yang tidak sengaja tertidur di kamar mandi kemudian terbangun dan kaget karena mendapatkan mimpi tersebut. What did you do? I'm getting to that cutwater. Di tempat lain, terlihat Vinny yang sedang bertelepon dengan Vance di basement. Vance memberitahukan bahwa Vinny harus mencoba kabur dengan cara menjebol tembok dan membuka paksa berangkas penyimpanan yang telah dia beritahukan sebelumnya. Namun lagi-lagi, usahanya sia-sia karena berangkas itu terkunci dari luar dengan menggunakan engsel baja. Vinny pun akhirnya pasrah dan menangis
karena semua usahanya selama ini hanya berakhir dengan sia-sia. And I'm not coming home either. Keesokan harinya, Vinny kembali mendapatkan telepon yang kali ini berasal dari arwah Robin, sahabatnya di sekolah. Robin pun berkata bahwa sudah saatnya Vinny untuk berhenti melarikan diri dan mencoba untuk melawan, karena ini akan menjadi telepon terakhir yang akan dia terima. Dia pun menyuruh Vinny untuk mengisi gagang telepon dengan tanah, mengajarinya cara memukul lawan dan membuat jebakan. Kembali ke Gwen, terlihat dia sedang menyusuri jalan kompleks sebuah perumahan untuk mencari petunjuk yang dia dapat pada mimpinya. Dan tanpa diduga, Gwen pun menemukan sebuah rumah bernomor 7741, nomor rumah yang sama dengan penglihatan yang dia dapat dari mimpinya. Di saat itu juga di rumah Max yang sedang duduk santai tiba-tiba menemukan sesuatu petunjuk pada peta yang dia tempel. Singkat cerita, dia menemukan bahwa tempat penyekapan anak-anak yang dia cari selama ini adalah rumahnya sendiri. Max pun kemudian menuju ke sebuah pintu basement yang selama ini selalu ditutup oleh kakaknya. Sadar karena kakaknya sedang bekerja, Max pun memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat seorang anak yang sedang berada di ruangan basement itu yang tidak lain adalah Vinny. Namun belum sempat Max menolong, tiba-tiba psikopat bertopeng tiba-tiba datang dan mengayunkan kapak ke kepala adiknya sendiri. Max pun terpaksa harus meninggoy di tangan kakaknya sendiri. Psikopat yang sudah geram berpikir bahwa kali ini sudah saatnya untuk menghabisi Vinny. Dia pun kemudian memanggil seekor anjing besar miliknya untuk berjaga di pintu keluar. Sambil membawa kapak, dia pun mendekati Vinny dan mencoba untuk menyerangnya. Namun Vinny berhasil menghindar dan berlari ke arah lorong toilet. Psikopat pun mengejarnya, namun secara tidak disengaja dia roboh dan masuk ke dalam lubang jebakan lantai yang dibuat oleh Vinny sebelumnya. Vinny pun menyerangnya berkali-kali menggunakan gagang telepon dan akhirnya berhasil menjerat leher psikopat tersebut. Singkat cerita, Vinny pun berhasil mengalahkannya dan akhirnya psikopat bertopeng pun meninggoy. Kembali ke polisi yang sedang memeriksa rumah 7741. Polisi yang kemudian mengecek basement rumah tersebut menemukan bahwa kelima korban psikopat yang selama ini mereka cari ternyata dikuburkan di basement itu. Mereka pun langsung mengarahkan polisi-polisi lain untuk segera masuk ke basement itu. Sementara itu, Vinny terlihat sedang berjalan keluar dari rumah psikopat yang berada di seberang jalan rumah 7741. Gwen yang sedang bersedih kemudian kaget melihat kakaknya yang masih selamat berdiri di seberang jalan yang ada di depannya. Gwen pun lalu berlari ke arah Vinny dan memeluknya dengan erat. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan like, komen, dan subscribe jika kalian berkenan. Saya Arvin mohon undur diri. Stay healthy and see you next time.